Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari tugas kami, yaitu proyek bisnis Green Fit Diet and Healthy Food Catering. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mampu yang telah memimpin kami dari tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SE MSI. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Rahel Natania Anabel dengan NIM 2010-11-2011, ada Farah Widya Stuti dengan NIM 2010-11-2014, saya sendiri Tiara Mailani Putri dengan NIM 2010-11-2016. Kemudian ada Winda Ramadanti dengan NIM 2010-11-2017, ada Putri Yasmin Ea Berton Bonda dengan NIM 2010-11-2033, kemudian yang terakhir ada Rizka Aminur Rahim dengan NIM 2010-11-2038. Selanjutnya, saya akan menampilkan struktur organisasi dari bisnis yang kami buat, yaitu ada owner, sebagai owner ada Rizka Aminur Rahim, kemudian ada manajer pemasaran, saya sendiri Tiara Mailani Putri, ada manajer produksi Farah Widya Stuti, manajer keuangan Putri Yasmin Ea Berton Bonda, manajer SDM Winda Ramadanti, manajer PR Rahel Natania. Kemudian di bawahnya ada staf pemasaran, ada koki staff, dan ada karyawan. Untuk di bawahnya karyawan sendiri ada administrasi atau kasir, kemudian ada stockkeeper, quality control, dan kurir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Green Fit. Green Fit sendiri ini adalah usaha catering diet sehat dengan menu yang diolah secara khusus dan harga yang terjangkau dengan tujuan untuk memudahkan orang yang ingin menjaga pola makan sehat dan menurunkan berat badan dengan menemukan makanan sehat yang tepat. Tujuan bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jangka pendek, yaitu memperkenalkan makanan diet yang rendah kalori, juga tinggi protein, melakukan pemasaran digital, serta meningkatkan volume penjualan dan pendapatan. Yang kedua, tujuan jangka panjang, yaitu Green Fit akan membuka cabang di dekat UPN Veteran Jakarta, lalu akan memikirkan membuka cabang di daerah sekitar Jakarta, hingga memperluas pasar penjualan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT usaha Green Fit ini. Yang pertama, strength atau kekuatan perusahaan. Yang pertama, ada menu yang bervariasi. Yang kedua, bahan baku organik dan berkualitas. Yang ketiga, tanpa MSG, namun tetap memiliki cita rasa yang lezat. Yang keempat, kemampuan menurunkan berat badan. Yang kedua, weakness atau kelemahan usaha ini. Yang pertama ada penetapan harga yang lumayan mahal karena menggunakan bahan baku organik dan berkualitas. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan. Berdasarkan analisa SWOT yang telah dilakukan pada usaha Green Fit ini, kami melihat bahwa terdapat beberapa kesempatan, yaitu peluang bisnis catering diet masih terbuka lebar menjanjikan karena masih sedikit pesaing dalam usaha sejenis. Selain itu, banyak orang yang masih peduli kesehatan dan berat badannya sehingga mereka memilih untuk diet sehat juga menjadi kesempatan kami untuk membuka usaha Green Fit ini. Analisa SWOT selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh Green Fit yaitu terdapat pesaing dengan usaha sejenis. Selera masyarakat yang berubah-ubah juga menjadi ancaman kami, karena kami juga harus menyesuaikan dengan apa yang masyarakat inginkan agar mereka tidak bosan dengan menu makanan kami. Selanjutnya, kenaikan harga bahan baku juga menjadi ancaman kami, karena kami tetap harus menggunakan bahan yang berkualitas dan tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Selanjutnya terdapat prototipe produk Green Fit, Diet and Healthy Food Catering. Di sini kami memiliki logo yang menjadi ciri khas bisnis kami. Lalu terdapat kemasan besar. Nantinya kemasan besar dari produk kami akan berbentuk seperti ini. Dan di sini terdapat kemasan kecilnya. Selanjutnya terdapat brosur untuk mempromosikan bisnis kami. Lalu ada menu.
Paket pertama itu terdapat paket sehat, di mana menu makanannya terdapat Garden Veggie Chickpea Sandwich ataupun Spicy Tuna Roll dengan menu minumannya terdapat mint green atau green lemonade yang dibanderol dengan harga Rp125.000. Selanjutnya terdapat paket hemat, di mana terdapat menu makanannya yaitu Spanish Chickpea Spinach Stew dan Chickpea Salad with Lemon, Tuna, and Olives. Lalu terdapat menu minumannya yaitu Heartbeat dan Mint Green yang dibanderol harga sebesar Rp75.000. Lalu paket utama kami yaitu paket mantap, di mana menu makanannya itu Sundry Tomato Basil Pasta dan Chickpea Salad with Lemon, Tuna, and Olives. Dan menu minumannya yaitu Heartbeat dan Green Lemonade yang dibanderol harga sebesar Rp145.000. Selanjutnya ada financial plan atau perencanaan keuangan dari Greenfit sendiri. Pada tahun pertama itu ada biaya overhead berjumlah Rp20 juta hingga pada tahun kelima berjumlah Rp85 juta. Selanjutnya ada direct labor cost pada tahun ke-1 itu sebesar Rp40 juta hingga pada tahun kelima berjumlah Rp140 juta. Kemudian material pada tahun ke-1 sebesar Rp48.500.000 hingga pada tahun kelima berjumlah Rp180 juta. Dan yang terakhir ada packaging, perkiraan biayanya sebesar Rp4.500.000 pada tahun ke-1 hingga pada tahun kelima sebesar Rp6 juta. Sehingga pada akhir itu ada total cost of goods sold-nya pada tahun ke-1 sebesar Rp113 juta hingga pada tahun kelima berjumlah Rp409 juta. Selanjutnya ada kanva bisnis dari Greenfit. Terdapat 9 elemen. Yang pertama itu ada key partner yang terdiri dari supplier seperti bahan baku, kemudian ada influencer. Lalu yang kedua ada key activities-nya yaitu survei dan analisis, produksi makanan, pengembangan produk, pengemasan, hingga pengiriman dan edukasi. Kemudian yang ketiga ada key resources seperti tenaga kerja, peralatan masak, peralatan pengemasan, alat kebersihan, tempat usaha, komputer dan internet, dan kendaraan. Kemudian yang keempat ada value propositions. Yang pertama ada homemade, lalu ada tanpa pengawet dan MSG, disertai nutrition fact, kemudian menggunakan minyak canola dan zaitun, tanpa lemak trans, kaya akan omega 3, serta menggunakan bahan organik yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kelima ada customer relationship, seperti konsultasi gratis dengan nutritionist, kemudian penawaran spesial bagi pelanggan baru dan pelanggan setia Greenfit, hingga meminta feedback dari para pelanggan. Yang keenam ada customer segment, yaitu konsumen yang berusia 17 hingga 21 tahun, peduli akan kesehatan dan penampilan, sibuk dan tidak memiliki keahlian dalam memasak. Kemudian yang ketujuh ada channels, yaitu website, media sosial, organik, dan juga paid ads. Kemudian yang kedelapan ada cost structure dari Greenfit seperti pengadaan peralatan usaha, pengadaan lokasi usaha, pengadaan anggaran promosi dan pemasaran, hingga pengadaan waktu. Dan yang terakhir ada elemen revenue stream seperti Greenfit ini menggunakan modal pribadi dan juga berhasil penjualan hingga dana dari investor. Selanjutnya ada penjelasan khusus dari 9 elemen tadi. Yang pertama untuk key partner, Greenfit ini memiliki salah satu partner seperti yaitu supplier bahan baku. Supplier bisnis ini seperti pemasok bahan baku. Selain itu terdapat juga pihak yang memberikan jasa layanan antar untuk konsumen, toko kelontong, toko plastik, dan juga toko percetakan. Yang kedua ada key activities dari Greenfit. Ini mempunyai 5 aktivitas utama, diantaranya yang pertama itu ada shopping study. Kita lakukan untuk menganalisis serta mengetahui selera pasar dan bahan apa saja yang baik digunakan dalam produk makanan ini. Lalu yang kedua itu ada produksi makanan. Kegiatan ini dilakukan di rumah produksi atau rumah pemilik sendiri dengan pengawasan serta pembuatan yang teliti dan juga bersih. Dan yang ketiga ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini menjadi salah satu keharusan dalam produksi makanan karena sangat mempengaruhi kualitas dari Greenfit sendiri. Dan yang keempat itu ada packaging atau pengemasan.
Proses packagingnya dilakukan dengan higienis dan juga aman, serta memperhatikan kualitas produk Greenfit agar tahan lama hingga ke tangan konsumen. Yang terakhir ada penerimaan dan juga edukasi kepada konsumen. Nah, proses penerimaan ini akan dilakukan oleh tim delivery dari Greenfit sendiri. Lalu edukasi juga akan diberikan melalui kemasan produk hingga sosial media website dari Greenfit. 3. Key resource. Greenfit memiliki beberapa sumber daya yang harus ada dalam menjalankan usahanya, yaitu tenaga kerja, peralatan masak, peralatan pengemasan, alat kebersihan, tempat usaha, komputer dan internet, serta kendaraan. 4. Value proposition. Greenfit menyediakan makanan sehat yang fresh, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, 100% terbuat dari sayur, daging, dan bahan yang bebas pengawet, dibuat sendiri dengan sumber daya manusia yang terampil, serta kandungan nutrisi makanan yang seimbang. 5. Customer relationship. Customer relationship pada Greenfit diantaranya konsultasi gratis dengan nutrisionis, membuat kegiatan promosi seperti diskon atau cashback, memberikan loyalty point atau voucher belanja sebagai apresiasi pada loyal customer, serta memberi feedback pelanggan secara rutin. 6. Customer segment. Customer segment pada Greenfit adalah wanita berusia 17 tahun ke atas dan pria berusia 21 tahun ke atas yang sedang menjalani program penurunan berat badan, khususnya golongan yang peduli pada penampilan dan kesehatan, namun sibuk dan tidak punya waktu untuk memasak. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke bagian channel. Jadi dalam sarana promosi terdapat 8 opsi channel yang dapat digunakan. Namun Greenfit memilih menggunakan channel internet saja sebagai sarananya. Hal ini didasari pertimbangan kepemilikan modal yang masih dibilang terbatas untuk usaha baru yang masih kami rintis. Penggunaan channel internet tentunya dapat menghemat banyak pengeluaran, mulai dari biaya sewa tempat, pegawai, dan lain sebagainya. Selain itu, internet juga memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan dengan 7 media lainnya, mulai dari kemampuannya menjangkau konsumen lebih luas, biaya terjangkau, hasil periklanan yang dapat terdata dan terukur, serta kemampuannya untuk membidik audiens yang tepat berdasarkan interest mereka. Adapun channel internet yang kami gunakan terdiri dari organic ads yang akan kami aplikasikan pada website atau blog dengan tujuan membangun personal branding, memudahkan berinteraksi dengan audiens, serta mengenal audiens lebih dekat. Dalam website ini terdapat info mengenai profil perusahaan, info menu, dan layanan, serta keunggulan serta keunikan produk yang akan kami tawarkan. Kami juga menyediakan fitur chat dan konsultasi gratis dengan pihak Greenfit maupun nutrisionis untuk konsumen yang ingin mendiskusikan lebih lanjut terkait menu yang ingin dipesan. Kami juga akan menggunakan Instagram, Facebook, dan YouTube untuk keperluan branding bisnis kami. Di sini kami akan menyajikan info-info terkait bisnis, menu, dan layanan perusahaan yang dibalut dengan konten-konten edukatif dan menarik seputar tips and trick, activation and challenge, event, campaign, dan lain sebagainya terkait pola hidup sehat berupa olahraga, serta makanan bernutrisi dengan gizi seimbang yang enak namun tetap menyehatkan serta bisa menurunkan berat badan. Selain itu, kami juga menggunakan paid ads terdapat di ads Facebook, Instagram, maupun Google. Lalu kami juga berencana untuk berafiliasi dengan call maupun influencer yang sekiranya cocok dengan branding bisnis kami untuk meyakinkan para konsumen. Sedangkan untuk sarana pembeliannya kami menggunakan marketplace seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kami juga menggunakan WhatsApp sebagai tambahan sarana komunikasi dengan konsumen. Ya, kita beralih ke revenue stream. Ya, berikutnya
Selanjutnya kita beralih ke cost struktur. Nah, untuk cost struktur, Greenfit ialah biaya sewa toko, gaji karyawan, pajak restoran, biaya air dan listrik, serta lain-lain. Sedangkan contoh biaya variabelnya seperti biaya packaging, biaya pemasaran, biaya pengiriman, biaya bahan baku, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ialah revenue stream. Dalam hal ini, Greenfit masih menggunakan modal pribadi atau gabungan dari setiap anggota kelompok. Namun, karena bisnis yang baru dirintis ini memerlukan dana yang lumayan banyak, jadi kami membuka peluang kepada para investor. Nantinya, dana tersebut akan menjadi profit bagi bisnis catering Greenfit ini. Untuk penjualan awal akan dilakukan melalui jejaring sosial atau media online agar lebih mudah tersebar secara luas. Setelah penjualannya meningkat, kami berencana membuka toko untuk menjual secara retail langsung pada konsumen. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.